Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih pemirsa di rumah yang masih bersama kami. Insya Allah banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih, Masya Allah nih. Anakmu pengantar surgamu. Masya Allah. Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Surya Abi Baghir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wa salli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar, wa alihil adhar, wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Hadratal mukaram wal muhtaram yang sama kita muliakan dan hormati serta cintai guru-guru mulia kita yang Masya Allah, tabarakallah, yang sudah tadi memberikan daripada siraman qalbu, tausiah yang luar biasa, bil khusus guru kita mulia Al-Habib Nabil Al-Musawah. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Syekh Muhammad Jabir yang Masya Allah, Alhamdulillah juga kita doakan beliau senantiasa diberkahkan umur, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Apapun hajat-hajat beliau mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus guru kita host yang paling tampan, paling ganteng, soleh, insya Allah, Al-Habib Ali Zainal. Kita doakan beliau panjang umur dalam sehat wal afiat, diberkahkan rezeki dan dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat beliau. Juga para alimil ulama, para kiai, para ajangan, para asatid dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, terkhusus pemirsa pecinta daripada Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat iman, Islam, sehat wal afiat juga panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka hari ini insya Allah mencari dan meraih, menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in atba' tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pecinta Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya anak adalah amanah. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Orang yang ingkar terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah khianat. Kalau sudah khianat berarti termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik. Kalau sudah termasuk daripada golongan orang munafik, orang yang khianat tentunya berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memberikan perlakuan yang baik terhadap anak-anak kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita, anak yang baru lahir saja wajib ada haknya. Hakul walad ala walidihi. Hak anak terhadap orang tuanya semenjak baru lahir saja sudah harus didapatkan. Yang pertama, ayuhsina ismahu, perbaiki daripada namanya. Kita orang tua dianjurkan untuk memperbagus pemberian nama kepada anak-anak kita. Karena nama adalah doa. Yang kedua, wa yuhsanu adabahu, kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperbagus daripada adab anak kita. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap perkara amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sekecil apapun amanah yang dititipi Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kelak bisa saja membawa kita orang tuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak menutup kemungkinan ketika kita salah mendidik akan membawa menjerumuskan kita sebagai orang tua ke dalam kenistaan dan nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lantas bagaimana, siapa sih anak yang akan insya Allah daripada membawa kita orang tua kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya anak yang berbakti, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dididik dengan ilmu agama oleh orang tuanya. Teringat bahwa kita sering berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Doa yang senantiasa dipanjatkan orang tua untuk anak-anaknya ini, yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, punya tujuan, punya harapan agar anak dan keturunan kita dijadikan anak yang keturunan yang insya Allah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dan tentunya kelak anak kita, istri kita, keluarga kita terdekat akan menjadi teman untuk kelak di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kelak akan menuntut sebagai amanahnya. Anak yang soleh kelak akan membawa orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nasibkan dan Allah takdirkan seorang anak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan mencari kedua orang tuanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, apabila orang tuanya Allah nasibkan dan takdirkan menjadi ahli neraka, maka orang yang soleh ini, anak yang soleh ini akan mencari daripada kedua orang tuanya kelak di akhirat. Seraya berdoa, ya Rabb, aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku. Aku tidak ridho, aku tidak rela apabila aku anaknya harus masuk ke dalam surga sementara orang tuaku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena permintaan daripada anak yang soleh, orang tua yang seharusnya menjadi ahli neraka, Allah angkat derajatnya karena doa dan kesolehan daripada anaknya. Anak yang soleh membawa kebahagiaan untuk kedua orang tua baik di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa News TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa seorang anak ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus ribu bahkan juta manusia yang Allah tidak percayakan untuk mempunyai seorang anak. Mereka sudah ikhtiar kemana-kemana, akhirnya tetap masih Allah tidak berikan anak. Beruntung kita sebagai hamba Allah yang diberikan atau dikurniakan anak-anak. Dan tugas kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah, yang kelak akan menghantarkan kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus insya Allah belajar untuk mendidik anak-anak kita agar anak kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita terus bermohon kepada Allah, terus berikhtiar kepada Allah agar kita dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah guru, memang kadang-kadang anak-anak akhir zaman ini agak bikin pegel hati. Contoh banyak banget ya. Kadang-kadang anak-anak kalau dikerasin malah kerasan dia. Dimanjain malah kebablasan. Nah akhirnya kita bingung sebagai orang tua, apa sih yang harus kita terapkan sama anak kita? Apakah emang udahlah dikerasin aja deh, nggak apa-apa daripada ntar ngaco, atau emang kita harus manjakan, seperti apa guru? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa.
dalam mendidik anak memang kadang-kadang kita serba salah. Kata Bang Ali tadi, dimanja salah, dikerasin salah, betul. Karena anak ini adalah amanah dan kita berniat mendidik anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, maka didiklah dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa mengajarkan kita memberi nama yang bagus agar apa? Agar menjadi doa. Amin. Yang kedua, terus menyuruh kita untuk memperbagus adab-adabnya agar dia menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu tentunya kita sebagai orang tua wajib untuk menyuruhnya ibadah sholat. Dari semenjak 7 tahun kita suruh anak-anak kita untuk sholat. Kalau 10 tahun kita suruh menolak, boleh dipukul. Tapi dengan pukulan yang sesuai dengan syariat Islam. Gak boleh mukanya Bang Ali. Pukul pantatnya, boleh. Untuk apa? Sebagai tarbiyah pendidikan kita sebagai orang tua yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kadang-kadang orang tua kita dulu kalau bilang mukulnya juga pakai sholawat gitu ya. Pakai sholawat, mukulnya Masya pakai Allah. ta'awuz. Sehingga setannya yang pergi gitu ya. Tidak Betul. menyakitkan, Masya Allah. Makanya semarah apapun jangan sampai lantas keluar kata-kata yang tidak baik. Yang tidak baik. Kalau anak lagi marah, lagi bandel, lagi ini, maka ucapkan Allahu yahdik. Masya Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada. Masya Allah. Terima kasih guru keilmunya. Dan pemirsa di rumah, di akhir zaman ini memang ada sebuah kalimat di mana nanti di akhir zaman anak-anak akan menjadi majikan buat orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Seperti yang kita ketahui, minyak kasturi sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu karena berbagai manfaatnya. Minyak kasturi atau yang dikenal dengan musk oil merupakan wewangian kesukaan Rasulullah. Sehingga tidak heran jika Rasulullah bahkan mengeluarkan beberapa sabda yang membahas mengenai keistimewaan minyak kasturi ini. Agar lebih jelas apa saja sebenarnya manfaat minyak kasturi kesukaan Rasulullah ini, simak selengkapnya berikut ini. Aromaterapi tak hanya mampu memperbaiki mood, namun juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental manusia. Dalam hal ini, minyak kasturi sering digunakan sebagai bahan penting dalam pembuatan aromaterapi. Aroma kasturi mampu menenangkan saraf-saraf yang tegang dan menstimulasi medula, sehingga mencegah terjadinya pingsan secara tiba-tiba karena tegang. Manfaat minyak kasturi selanjutnya yakni kemampuannya dalam menjaga kelembapan kulit. Minyak kasturi akan menjaga kulit agar tetap terhidrasi dengan baik dan dapat terhindar dari masalah seperti kulit kering dan bertekstur. Hal tersebut tentu saja disebabkan karena adanya kandungan omega 6 yang memang memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan kapasitas air pada lapisan kulit. Minyak kasturi ternyata juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pereda nyeri atau analgesik. Minyak kasturi ini ternyata memang memiliki beberapa jenis nutrisi yang dapat meredakan rasa sakit pada tubuh, terutama pada beberapa bagian sendi. Selain itu, minyak kasturi diketahui dapat mengurangi bengkak yang disebabkan beberapa luka. Dan yang terakhir, minyak kasturi memiliki kemampuannya sebagai antiseptik. Kemampuan tersebut akan sangat berguna apabila tubuh mengalami gigitan hewan atau luka karena terjatuh. Bahkan jika tubuh terkena gigitan hewan, terkena luka robek yang cukup dalam, sangat disarankan untuk menggunakan minyak kasturi ini. Itulah fakta menarik dan manfaat minyak kasturi kesukaan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat ya pemirsa.